Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryaningrum dari Prodi Akuntansi semester 4. NIM 1920103188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis intelijen sesuai dengan pemahaman saya. Sejarah bisnis intelijen. Istilah bisnis intelijen pertama kali dikemukakan oleh peneliti IBM pada tahun 1958, yaitu Hans Peter Lund. Beliau mengemukakan bahwa intelligence adalah kemampuan untuk menangkap keterkaitan dari fakta-fakta yang disajikan sedemikian rupa untuk membimbing tindakan ke arah tujuan yang dikehendaki. Definisi bisnis intelijen. Yang pertama, menurut Stefan tahun 2008, bisnis intelijen adalah rangkaian aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyuguhkan akses data untuk membantu petinggi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Khairul tahun 2006, bisnis intelijen merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse yang selanjutnya diproses menggunakan berbagai analisis statistik dalam proses mining sehingga didapat berbagai kecenderungan dalam pattern dari data. Tujuan bisnis intelijen yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar serta mengidentifikasi kesempatan yang baru dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan pengetahuan yang dapat menyediakan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Selanjutnya, konsep penerapan bisnis intelijen. Di sini saya memaparkan ada 4. Bisnis intelijen sendiri sangat memerlukan penerapan di bidang industri, baik itu industri data, industri perhotelan, industri perbankan. Yang pertama, industri perhotelan. Penerapan bisnis intelijen dalam bisnis perhotelan berdampak besar dalam meningkatkan performa perusahaan, di mana pemilik hotel atau divisi yang mengurus performa hotel dapat melihat pangsa pasar yang kompetitif berdasarkan hasil survei yang dilakukan ke pelanggan. Selain itu, pihak manajemen hotel dapat memutuskan yang harus memberikan keputusan apakah akan memberikan diskon pada waktu tertentu, baik hari ke hari, bulan ke bulan, maupun tahun ke tahun. Yang kedua, industri perbankan. Penerapan bisnis intelijen dalam industri perbankan sangat memberikan kemudahan dan memberikan efektivitas, di mana manajer cabang dari bank tidak perlu lagi menerima laporan tentang perilaku konsumen, karena pada dashboard yang menampilkan perilaku konsumen tersebut dapat diakses oleh seluruh orang dalam perusahaan tersebut, sehingga manajer dapat mengetahui lebih cepat konsumen mana yang memberikan keuntungan besar ataupun sebaliknya. Yang ketiga, OTLP. Bisnis intelijen juga dapat diterapkan pada online transaction processing atau yang disingkat dengan OTLP. Sistem ini memiliki berbagai database seperti database pelanggan, database produk, database merek, ataupun lain-lain. Misalkan database pelanggan, maka pelaku usaha dapat mengira-ngira batasan kredit yang diperbolehkan untuk pelanggan itu pada jumlah berapa, karena pelaku usaha itu dapat mengetahui penghasilan dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, alternatif sales channel. Penerapan bisnis intelijen pada alternatif sales channel meningkatkan efektivitas dalam mengelola jenis distribusi channel seperti melalui internet, katalog, brosur, dan lain-lain. Dengan kemajuan teknologi saat ini, menyebabkan seorang pelanggan dapat berinteraksi dengan perusahaan melalui berbagai channel, sehingga menguntungkan perusahaan juga karena memudahkan pelanggannya untuk berinteraksi. Sebagai contoh, mengembangkan
tablet, dan smartphone menyebabkan pihak manajemen perlu mengembangkan channel sehingga dapat memberikan pilihan kepada pelanggan untuk mengakses channel mereka. Seperti contoh aplikasi bisnis intelijen pada alternatif sales channel yaitu e-business analysis, weblog analysis, referral analysis, error analysis, dan lain-lain. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.